Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang analisis penggunaan Instagram sebagai media pemasaran dalam meningkatkan awareness konsumen sudut selatan kopi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Perkembangan internet yang sangat pesat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah di bidang ekonomi. Salah satu pengaruh yang dapat dilihat secara langsung adalah dalam hal memasarkan produk. Saat ini hampir setiap pelaku bisnis menggunakan internet sebagai media promosi. Hal ini dikarenakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh internet yang mampu membantu pelaku bisnis mengembangkan bisnisnya. Salah satu media yang terhubung dengan internet yang biasa dilakukan untuk promosi adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah jaringan online yang berkembang secara pesat yang memudahkan semua penggunanya untuk berkomunikasi, berpartisipasi, dan saling berbagi. Oleh sebab itu, para pengguna dapat dengan mudah untuk menyebarluaskan konten yang mereka buat. Oke, salah satu pelaku bisnis di bidang kopi yang juga menggunakan Instagram sebagai media pemasaran adalah Sudut Selatan Kopi. Sudut Selatan Kopi merupakan kedai kopi yang berdiri sejak 2020 dan bertempat di Kepang Timur, Jakarta Selatan. Awalnya Sudut Selatan Kopi hanya usaha kedai kopi rumahan biasa. Namun saat ini Sudut Selatan Kopi mengembangkan bisnisnya dengan membangun kedai kopi di Kemang Timur, Jakarta Selatan. Tidak hanya berfokus pada kopi, Sudut Selatan Kopi juga memiliki produk lain yang bervariasi. Tentunya karena Sudut Selatan Kopi baru beroperasi selama 7 bulan, Sudut Selatan Kopi harus mampu memaksimalkan Instagram sebagai media pemasaran, khususnya untuk meningkatkan awareness konsumen terhadap Sudut Selatan Kopi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis penggunaan Instagram sebagai media pemasaran dalam upaya meningkatkan awareness konsumen. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penulisan berniat untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penggunaan Instagram sebagai Media Pemasaran dalam Meningkatkan Awareness Konsumen Sudut Selatan Kopi. Rumusan masalah. Bagaimana pengelolaan Instagram Sudut Selatan Kopi dalam upaya meningkatkan awareness konsumen? Bagaimana pengelolaan Instagram dapat berdampak pada peningkatan awareness konsumen Sudut Selatan Kopi? Tujuan penelitian untuk menjelaskan pengelolaan akun Instagram Sudut Selatan Kopi sebagai media pemasaran agar dapat meningkatkan awareness konsumen. Untuk mendeskripsikan dampak pengelolaan Instagram sebagai media pemasaran dalam meningkatkan awareness konsumen Sudut Selatan Kopi. Manfaat penelitian. Manfaat praktis. Dalam upaya memberikan manfaat secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Sudut Selatan Kopi untuk mengembangkan kegiatan pemasaran yang dilakukan menggunakan Instagram. Yang kedua, manfaat akademis. Dalam upaya memberikan manfaat secara akademis, penulisan berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta dapat berkontribusi di bidang keilmuan, yaitu di bidang komunikasi, khususnya media baru dan komunikasi pemasaran. Fokus penelitian. Pada penelitian ini, penulisan berfokus pada pengelolaan Instagram sebagai media pemasaran Sudut Selatan Kopi dalam upaya meningkatkan awareness konsumen. Bab 2, kajian literatur. Penelitian sebelumnya. Ini ada beberapa penelitian sebelumnya. Dan ini adalah konsep. Yang pertama adalah pengertian komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, pengertian komunikasi pemasaran melalui media sosial, pemanfaatan Instagram, teori new media, dan terakhir ada brand awareness. Ini adalah variabel X atau variabel bebas, ini adalah variabel Y atau terikat. Bab 3, metode penelitian. Paradigma penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan paradigma konstruktivis, yang mana paradigma konstruktivis ini jika dilihat dari sudut pandang salah satu paradigma memiliki logika yang induktif, epistemologis yang subjektif, aksiologi yang memiliki nilai yang terbatas, dan ontologinya relatif. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengetahui arti dari individu atau kelompok yang bersinergi dengan persoalan sosial atau manusia. Pendekatan kualitatif akan melibatkan pertanyaan dan langkah-langkah atau prosedur yang timbul. Lalu data dikumpulkan pada pengaturan peserta, analisis data secara induktif membentuk dari hamparan ke tema umum. Terjadi pemahaman tentang arti atau makna data yang dibuat oleh peneliti. Itu dari Creswell dan 2018. Lalu ada unit analisis individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Itu adalah berupa satuan yang diteliti unit analisis.
Unit analisis dalam penelitian ini adalah Instagram dan peningkatan awareness konsumen yang mengalami peningkatan awareness setelah melihat Instagram dari sudut selatan kopi dan yang tidak ada peningkatan awareness tentang sudut selatan kopi melalui Instagram. Metode pengumpulan data primer. Data primer dari penelitian ini didapat melalui wawancara. Menurut Charles Stewart dan W.B. Cash, wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Yang diwawancara adalah 5 konsumen sudut selatan kopi, yang 3 dari konsumen itu mengalami peningkatan awareness tentang sudut selatan kopi melalui Instagram, dan 2 dari konsumen yang mengetahui sudut selatan kopi bukan dari Instagram atau yang tidak ada peningkatan awareness tentang sudut selatan kopi melalui Instagram. Data sekunder. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan sumber internet yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis data. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin-menjalin, merupakan proses siklus dan interaksi pada saat, sebelum, selama, dan sebuah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan berikutnya adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu ada reduksi data, triangulasi, yang ketiga adalah menarik kesimpulan. 3.6 itu coding. 3 tahap pengkodean yang digunakan di penelitian ini berdasarkan pada yaitu axial coding, selective coding, dan open coding. Pada awal tahap pengkodean akan dilakukan klarifikasi dan pelabelan, lalu dilanjutkan menganalisis kembali dari hasil tahap awal, dan dari sini akan memberikan penelitian beberapa konsep umum, dan selanjutnya tahap akhir yang mengidentifikasi konsep inti yang bersinergi dan mengatur dari konsep-konsep yang lain. Bab 4. Oke, ada gambaran umum objek penelitian. Sudut selatan kopi merupakan bisnis UMKM yang bergerak di bidang penjualan minuman. Sudut selatan kopi mulai beroperasi sejak tahun 2020 dan berlokasi di Kemang Timur, Jakarta Selatan. Awalnya Sudut Selatan Kopi merupakan bisnis kopi kemasan rumahan. Seiring dengan berkembangnya usaha ini, Sudut Selatan Kopi memutuskan untuk membangun kedai. Ini ada hasil analisis penelitian yang pengelolaan Instagram Sudut Selatan Kopi. Mind mapping konten. Berdasarkan keterangan dari Kemal, itu pemilik Sudut Selatan Kopi. Dalam pengelolaannya, Sudut Selatan Kopi merancang konten secara step by step. Kami merancang konten Instagram itu step by step, mulai dari perkenalan, mengenalkan alamat, mulai promosi, menu, dan lain-lain. Itu dari Kemal Sagafa Ipamah, pemilik dari Sudut Selatan Kopi. Selanjutnya, menurut pernyataan Kemal, dalam 1 minggu frekuensi Sudut Selatan Kopi mengunggah konten ke Instagram sebanyak 3 kali, yaitu hari Senin, Rabu, dan Minggu. Strategi visual. Strategi visual yang dimaksud dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu tipografi, copywriting, dan pemilihan warna. Menurut Kemal, Sudut Selatan Kopi menyesuaikan dengan tema dari Sudut Selatan Kopi itu sendiri. Jadi bertemakan seperti industrial. Jadi tipografi dan warna-warnanya itu seperti itu. Lalu ada fitur Instagram. Instagram memiliki beberapa fitur yang dapat mempermudah pelaku bisnis untuk melakukan pemasaran. Beberapa di antaranya adalah Instagram Feed, Instagram Story, Instagram TV, dan Instagram Ads. Berdasarkan keterangan dari Kemal, fitur-fitur Instagram yang biasa digunakan untuk mengelola akun Instagram @kopi_sudut_selatan, itu nama Instagramnya, adalah fitur unggah foto, fitur unggah video, fitur Instagram Story, dan fitur link yang dapat menyambungkan langsung konsumen kepada penjualan untuk memesan produk Sudut Selatan Kopi ini secara online. Lalu ada peningkatan awareness konsumen Sudut Selatan Kopi. Berdasarkan keterangan dari Raihan, yaitu konsumen Sudut Selatan Kopi yang sudah diwawancara, salah satu konsumen ini adalah konten-konten yang disajikan oleh Sudut Selatan Kopi sudah cukup baik untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang Sudut Selatan Kopi. Lalu ada brand
recognition, menurut Raihan, informasi yang dimuat pada konten-konten Instagram Sudut Selatan Kopi sudah cukup baik dalam membuat konsumen lebih mengenal Sudut Selatan Kopi. Lalu ada brand recall. Brand recall, keterangan dari Raihan yaitu frekuensi Sudut Selatan Kopi dalam mengunggah konten-konten Instagramnya sudah cukup baik untuk membuat konsumen lebih mengenal produk-produk yang dijual oleh Sudut Selatan Kopi. Lalu top of mind, menurut Raihan ketika hendak membeli produk minuman kopi, Raihan langsung mengingat Sudut Selatan Kopi sebagai brand yang menjual produk minuman kopi. Dan salah satu faktornya adalah pengenalan produk-produk yang dilakukan oleh Sudut Selatan Kopi melalui Instagramnya. Lalu ada pembahasan 4.3.1, penggunaan Instagram sebagai media pemasaran Sudut Selatan Kopi dalam meningkatkan pengetahuan konsumen yang tidak menyadari adanya brand atau unaware of brand. Menurut Kotler tahun 2006, brand unaware atau ketidaksadaran merek dalam tingkatan paling rendah dalam brand awareness atau kesadaran merek. Dalam tahap ketidaksadaran merek, konsumen belum sama sekali mengenal suatu brand. Itu Kotler halaman 268. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa konsumen Sudut Selatan Kopi, konten-konten disajikan dalam Instagram Sudut Selatan Kopi sudah cukup baik dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap Sudut Selatan Kopi, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Sudut Selatan Kopi adalah memperbanyak konten-konten yang diunggah ke akun Instagram @kopi_sudut_selatan dan lebih peka atau lebih up to date dengan situasi saat ini. Lalu ada penggunaan Instagram sebagai media pemasaran Sudut Selatan Kopi dalam meningkatkan pengenalan brand recognition pada konsumen. Brand recognition atau pengenalan merek adalah tahap ketika konsumen mulai menyadari keberadaan suatu brand. Tahapan ini ditandai dengan kemampuan konsumen dalam menyebutkan ciri-ciri dari brand. Itu menurut Kotler 268. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa konsumen Sudut Selatan Kopi, konten-konten yang diunggah pada akun Instagram @kopi_sudut_selatan sudah cukup baik dalam membantu konsumen lebih mengenal Sudut Selatan Kopi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus ditambahkan dalam konten-konten Sudut Selatan Kopi, yaitu produk-produk minuman yang dijual di Sudut Selatan Kopi, harga produk, serta aplikasi yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli produk Sudut Selatan Kopi. Lalu ada penggunaan Instagram sebagai media pemasaran Sudut Selatan Kopi dalam meningkatkan peningkatan kembali merek pada konsumen. Brand recall atau peningkatan merek merupakan tahapan ketika konsumen mengingat brand ketika hendak membeli produk tertentu. Dalam penelitian ini berdasarkan keterangan para narasumber, pengelolaan akun Instagram Sudut Selatan Kopi yakni frekuensi dalam pengunggah konten sudah cukup baik dalam membuat konsumen mengingat Sudut Selatan Kopi sebagai brand produk minuman kopi. Namun untuk lebih mengingatkan ingatan konsumen terhadap Sudut Selatan Kopi, frekuensi dalam pengunggahan konten-konten Instagram harus lebih ditingkatkan. Paling tidak Sudut Selatan Kopi harus mengunggah 3-5 konten dalam 1 minggu. Dan ini ada penggunaan Instagram sebagai media pemasaran Sudut Selatan Kopi dalam meningkatkan puncak pikiran, top of mind dari konsumen. Top of mind atau puncak pikiran merupakan tahapan ketika suatu merek menjadi merek pertama yang diingat oleh konsumen ketika memikirkan produk tertentu. Pada tahapan ini juga konsumen secara spontan mengingat brand ini tanpa melalui bantuan apapun. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, para narasumber pengelolaan Instagram Sudut Selatan Kopi sudah cukup baik dalam menjadikan Sudut Selatan Kopi sebagai top of mind para konsumennya. Para narasumber menyebutkan bahwa konten-konten yang disajikan berhasil membuat mereka secara spontan mengingat Sudut Selatan Kopi ketika ingin membeli produk minuman kopi. Namun agar Sudut Selatan Kopi dapat menjangkau atau top of mind konsumen yang lebih luas, Sudut Selatan Kopi harus lebih rutin dalam mengunggah konten-kontennya ke Instagram, serta lebih menyesuaikan konten-kontennya dengan konsumen yang dijadikan target sasaran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.